Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Anak-anak hebat kelas 5, hari ini kita akan mulai belajar kembali dalam tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran ketiga. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perubahan jaring-jaring makanan dan perubahan ragam seni yang diakibatkan dari interaksi manusia dan lingkungannya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang aktivitas sosial masyarakat yang terjadi karena pengaruh dari letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Anak-anak melihat di sini ada berbagai gambar aktivitas sosial yang dilakukan. Membangun masjid, membangun rumah, membangun jembatan, dan juga yang lainnya. Hal ini terjadi karena budaya masyarakat Indonesia yang terjaga dengan baik. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan di dalam kerukunan NKRI, merumuskan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran, menghubungkan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, menyusun clipping tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, menemukan informasi penting dari setiap paragraf teks non-fiksi, menyimpulkan dari setiap paragraf pada teks non-fiksi ke dalam tulisan menggunakan bahasa sendiri. Nah anak-anak, kita ikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Perhatikan peta berikut ini. Berikut ini adalah gambar peta wilayah Indonesia. Indonesia berbatasan dengan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berbatasan dengan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Nah anak-anak, mari kita membaca teks bacaan non-fiksi tentang pengaruh letak geografis Indonesia berikut. Cermati dan tentukan pokok pikiran tiap paragrafnya. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa yang lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman dan yang tumbuh serta berkembang di daerah di seluruh wilayah Indonesia serta mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar kebudayaan nasional.
Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah anak-anak, tugas anak-anak nanti adalah menuliskan pikiran utama dari teks tersebut di dalam tabel berikut ini. Nah, tiap teks non-fiksi pasti ada informasi-informasi penting. Isilah dengan jawaban B jika benar dan S jika salah terkait informasi penting dalam teks di atas. Silahkan nanti anak-anak bisa mengerjakan dalam tabel berikut ini. Nah, kita akan membuat pertanyaan dari informasi penting yang didapat dari teks tadi. Nah, pada saat membuat pertanyaan, jangan lupa untuk menggunakan kata tanya. Bagaimana, siapa, apa, di mana, serta mengapa. Buatlah pertanyaan dengan jawaban dari informasi penting dari teks. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakat. Contoh informasi penting, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Apa pertanyaan yang bisa kita buat? Nah, contohnya adalah bagaimana letak geografis Indonesia? Selanjutnya, silahkan nanti anak-anak menemukan 5 informasi penting, kemudian membuat pertanyaan yang sesuai. Nah, baca kembali teks pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Cermati pikiran pokok tiap paragraf, kemudian buatlah kesimpulan isi menjadi beberapa paragraf dengan menggunakan kosakata yang baru. Baca kembali teks bacaan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemudian, carilah literasi yang lainnya dari berbagai media. Bisa koran, majalah, atau media elektronik untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, silahkan anak-anak nanti mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, setelah mendapat banyak informasi tentang kegiatan sosial masyarakat dan budaya yang ada di sekitarmu, kalian akan belajar membuat clipping. Clipping merupakan salah satu kegiatan menggunting bagian atau sisi tertentu yang ada pada sebuah koran, buku, majalah, juga artikel atau gambar dari internet yang dicetak kemudian ditempel pada kertas karton atau pada buku. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat clipping? Gunting kertas koran atau majalah, foto, gambar-gambar, kertas ukuran folio berwarna, dan spidol warna serta alat tulis yang lainnya. Nah, berikut ini ada langkah-langkah membuat clipping. Nanti anak-anak bisa mencermati langkah-langkahnya dan mulai menyusun untuk membuat clipping. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gotong royong yang ditampakkan pada gambar adalah kegiatan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Tugas anak-anak nanti adalah menceritakan gambar yang ada di dalam slide berikut ini, serta menceritakan manfaat dari kegiatan gambar yang dilakukan. Setelah
Setelah itu, buatlah peta pikiran dari manfaat gotong royong. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang sudah Ustazah sampaikan dalam link berikut ini. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, di dalam kalimat utama terdapat pikiran utama. Kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi budaya masyarakat yang tinggal di sana. Kegiatan gotong royong mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai moral apa yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Meskipun berbeda budaya, ekonomi, tempat tinggal harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Budaya kerjasama, gotong royong, dan saling membantu harus terus dijaga dan dilestarikan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah bisa memahami ya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang poster dan potensi maritim dan agraris di Indonesia untuk kemakmuran bangsa. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan pakai sabun, serta hindari kerumunan dan jaga jarak. Kepada ayah dan bunda, terima kasih atas pendampingan kepada Ananda selama belajar. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.